Bayangkan senario ini. Seorang karyawan punya omset tertinggi 3 tahun berturut-turut. Angkanya konsisten, targetnya selalu achieve, manajemennya pun kagum. Lalu perusahaan ini memutuskan dia layak nih jadi seorang manajer tim. 3 bulan kemudian, 2 orang yang terbaik di timnya resign. Suasana kerja jadi tegang, performa tim turun drastis, dan si manajer baru ini sendiri kelihatan stres, bingung, frustasi. Apa yang salah? Pertanyaan yang paling sering muncul di kepala HR waktu itu biasanya, kita salah pilih orang atau kita salah paham soal apa itu kepemimpinan? Apa ya? Karena kalau kita jujur, angka performa itu adalah cermin dari masa lalu. Dia menunjukkan apa yang sudah dicapai oleh seseorang, bukan siapa dia ketika dia harus menggerakkan manusia lain. Dan dua hal itu ternyata bisa sangat berbeda. Ada konsep lama dalam dunia manajemen yang namanya The Peter Principle. Idenya sederhana, tapi menyakitkan. Di dalam sebuah organisasi, orang cenderung dipromosikan terus berdasarkan performa mereka di posisi sebelumnya, sampai akhirnya ketika mereka mencapai posisi di mana mereka tidak lagi kompeten. Dan di situ, mereka berhenti naik. Mereka bukan gagal total, tapi mereka juga tidak pernah benar-benar berhasil di posisi itu. Masalahnya, banyak perusahaan yang tidak sadar sudah terjebak pada pola ini karena semuanya terlihat logis dari luar. Coba bayangkan, pemain sepak bola paling berbakat di lapangannya. Larinya cepat, tendangannya akurat, visinya tajam. Lalu suatu hari dia pensiun dari lapangan dan diminta untuk jadi pelatih. Tugasnya sekarang bukan lagi berlari, tapi membuat orang lain berlari dengan benar. Bukan mencetak gol, tapi merancang strategi agar 11 orang ini bisa bergerak bersama dan mencetak gol. Nah, dua peran itu tuh butuh otot yang sama sekali berbeda. Dan tidak jarang pemain terbaik justru jadi pelatih yang paling frustasi. Karena dia tidak tahu bagaimana menerjemahkan apa yang terasa intuitif baginya menjadi sesuatu yang bisa dipahami oleh orang lain. Begitu juga di kantor. Ada 2 jenis orientasi yang perlu kita bedakan. Pertama, task orientation. Fokus pada hasil, angka, target, dan efisiensi. Nah, orang dengan orientasi ini biasanya sangat solid sebagai individu. Dia tahu cara bekerja keras, cara closing deal, cara mencapai angka. Yang kedua, orang yang people orientation, fokus pada manusianya, dinamika tim, emosi kolektif, dan kepercayaan. Dan orang dengan orientasi seperti ini secara alami tahu kapan seseorang di timnya mulai kehilangan motivasi, bagaimana cara menyampaikan kritik tanpa mematikan semangat, dan bagaimana menjaga tim untuk tetap solid di bawah tekanan. Masalahnya, sistem reward di kebanyakan perusahaan berbasis angka. Siapa yang paling tinggi omsetnya, paling sering mencapai target, dialah yang paling kelihatan layak untuk naik. Orang dengan task orientation tinggi hampir selalu menang di sistem seperti ini. Sementara orang dengan people orientation yang kuat seringnya tidak terlihat karena kontribusinya tidak selalu bisa diukur lewat laporan bulanan. Dan dampaknya, leader yang salah posisi akan mulai frustasi karena cara kerjanya yang selama ini efektif tiba-tiba tidak mempan untuk orang lain. Timnya kehilangan arah karena gaya kepemimpinannya ternyata terlalu controlling atau terlalu mungkin justru individualistis. Yang paling parahnya lagi, orang-orang yang terbaik di tim itu yang akan menjadi yang pertama kali pergi karena mereka punya pilihan dan mereka memilih lingkungan yang lebih sehat. Nah, kalau masalahnya ada di cara kita menilai, pertanyaan sekarang, apa yang seharusnya kita lihat untuk memilih leader baru ini? Jadi, kalau bukan angka performa, apa yang harusnya kita lihat? Langkah pertama, pisahkan dulu performa individu dari potensi memimpin orang lain. Ini kedengarannya sederhana, tapi jarang benar-benar dilakukan sebelum keputusan promosi dijatuhkan. Coba tanyakan satu hal ini. Apakah dia alami membuat orang-orang di sekitarnya tumbuh atau dia tumbuh sendiri? Nah, perhatikan baik-baik. Ada orang yang ketika dia ada di ruangan, orang lain jadi lebih percaya diri, lebih berani berbicara, lebih terbuka. Ada juga orang yang ketika dia ada dalam ruangan, semua orang jadi sedikit lebih diam, karena tanpa sadar mungkin merasa tersaingi atau tertekan. Keduanya bisa punya omset yang sama tinggi, tapi hanya satu dari mereka yang punya kapasitas alami untuk memimpin tim. Nah, langkah kedua, lihat cara dia merespon kegagalan tim, bukan kegagalannya sendiri. Nah, ini adalah salah satu indikator yang paling jujur yang bisa kita amati lapangan dan hampir tidak bisa dipoles di sesi wawancara manapun. Waktu sebuah proyek tim tidak berjalan mulus, perhatikan refleks pertamanya. Apakah dia bertanya,
Apa yang kurang dari dukungan saya? Atau justru dia bertanya, kenapa mereka tidak bisa sekonsisten saya? Nah, dua pertanyaan ini mencerminkan dua cara pandang yang berbeda jauh soal tanggung jawab sebagai pemimpin. Yang pertama, melihat tim sebagai tanggung jawabnya. Yang kedua, melihat tim sebagai kumpulan individu yang harus menyesuaikan diri dengan dirinya. Dan ini bukan soal siapa yang lebih baik sebagai manusia, bukan. Ini soal kesiapan psikologis untuk mengemban peran yang berbeda. Oke, langkah ketiga, perhatikan bagaimana dia mengelola ketidaknyamanan. Meeting yang alot, konflik antar tim, keputusan tidak populer, semua itu adalah bagian sehari-hari dari pekerjaan seorang leader. Pertanyaannya, apakah dia memberi ruang untuk orang lain berbicara, termasuk ketika pendapatnya berbeda? Atau dia cenderung mendominasi diskusi dan merasa paling tahu? Nah, leader yang matang tahan duduk di tengah ambiguitas tanpa harus mengontrol situasi. Dia bisa mendengar tanpa langsung defensif. Dia bisa mengakui ketidakpastian tanpa kehilangan arah. Nah, itu bukan kelemahan. Itu justru salah satu tanda kekuatan psikologis yang paling langka di dunia kerja. Dan keempat, kita bisa gunakan asesmen karakter yang lebih dalam. Performa bisa dipoles. Seorang yang tahu dia sedang dinilai akan menampilkan versi terbaiknya. Wajar ya, itu alami. Tapi pola dasar kepribadian seseorang, cara dia berpikir di bawah tekanan, motivasi alaminya, stabilitas emosinya saat menghadapi konflik, itu jauh lebih sulit untuk disembunyikan dan jauh lebih relevan untuk posisi kepemimpinan. Nah, disinilah pendekatan seperti grafologi bisa membantu. Bukan hanya untuk proses seleksi, tapi untuk melengkapi gambaran yang tidak selalu kelihatan dari CV atau wawancara. Dari tulisan tangan bisa terbaca pola berpikir seseorang, seberapa besar dorongan dia untuk mengendalikan situasi, bagaimana cara dia memproses tekanan, dan apakah ada kecenderungan untuk bekerja kolaboratif, atau mungkin dia lebih nyaman bekerja sendiri. Nah, informasi seperti ini bisa menjadi bahan pertimbangan tambahan yang sangat berharga sebelum promosi itu dibuat, dan itu bisa dilihat juga dengan menggunakan grafologi. Dari sisi HR, tantangan terberat memang bukan menemukan orang yang pintar. Orang yang pintar mungkin banyak di luar sana. Tapi yang lebih jarang adalah orang yang punya kapasitas untuk benar-benar peduli pada pertumbuhan orang lain sambil tetap menjaga arah tim ketika situasi tidak ideal. Dan kapasitas itu tidak selalu muncul dari track record di angka laporan saja. Jadi, memilih leader bukan keputusan administratif. Ini keputusan psikologis yang berdampak jauh ke depan. Perusahaan yang bertahan bukan yang punya manajer yang paling banyak, tapi yang tahu siapa yang benar-benar cocok untuk memimpin manusianya. Karena omset bisa dikejar dengan strategi baru, produk baru, atau tim baru. Tapi kepercayaan tim yang hancur karena salah pilih leader butuh waktu yang bertahun-tahun untuk diperbaiki. Dan tidak semua organisasi punya waktu sebanyak itu. Jadi kalau Anda adalah seorang HR, pemilik bisnis, atau mungkin pemimpin tim yang ingin lebih yakin dalam menilai potensi kepemimpinan seseorang sebelum keputusan promosi dijatuhkan, grafologi bisa jadi salah satu alat bantu yang menarik untuk dicoba. Anda bisa mulai dengan belajar materi gratis di grafologiindonesia.com/gratis. Atau pelajari cara penggunaannya untuk di asesmen kandidat di grafologiindonesia.com/tes/grafologi. Nanti linknya ada di bawah. Kalau insight seperti ini terasa dekat dengan keseharian Anda di dunia kerja, silakan klik like, bagikan ke rekan-rekan Anda atau atasan yang Anda rasa mungkin juga butuh perspektif ini. Dan jangan lupa di-subscribe supaya kita bisa terus diskusi jujur soal dunia kerja bersama-sama. Saya Dila dari LKP Grafologi Indonesia dan ini HR Insider. Sampai jumpa di video berikutnya.